Halo, bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan bikin kelas Google atau Google Classroom. Langkah pertamanya yaitu kita buat akun dulu. Jadi kita boleh gunakan akun. Kebetulan ini sudah ada akun. Kita buat akun dulu. Kita ketik URL Google Classroom. Google Classroom. Dia akan muncul seperti ini. Boleh klik Google Class. Dia akan bertanya apakah kita masuk akun yang sudah ada atau gunakan akun lain. Jadi ini kita pilih akun lain. Kalau akun lain otomatis bukannya ini kita gunakan, kita buat akun. Tapi kalau telah ada akun, kita boleh pilih akun yang ada, tinggal kita klik berikutnya. Tapi kalau belum ada akun, berarti kita harus buat akun terlebih dahulu. Jadi sebaiknya sebelum memulai Google Class atau proses Google Class, kita harus buat akun Google dulu, yang ekstensinya harus gmail.com. Setelah itu lalu berikut. Setelah berikut, lalu kita masukkan sandinya. Kebetulan di laptop ini untuk akun Google-nya sudah diingatkan, jadi sudah ada semua sandinya. Kita langsung next. Nah, di sini akan muncul Google Class. Kebetulan di sini sudah ada kelasnya 1 punya Ibu Devira Purnama, yang saya di sini adalah sebagai siswa. Nah, demikian untuk membuat Google Classroom. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat kelas. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Ini sudah ada Google Classroom. Ini akun-akun kita yang kita punyai. Ini boleh kita klik tambah. Ini ada pilihan gabung kelas dan buat kelas. Kalau gabung kelas berarti kita ingin bergabung ke kelas yang dibuat oleh guru. Berarti kita sini berfungsi sebagai siswa. Sedangkan buat kelas ini adalah kita yang punya kelas atau kita yang jadi gurunya. Jadi sini karena kita buat kelas berarti kita sebagai guru. Kita buat kelas. Ini ada pertanyaan, menggunakan kelas ini di sekolah dengan siswa. Berarti jika demikian sekolah harus mendaftar untuk mendapatkan Google Suite for Education. Jadi kita harus setuju, saya telah membaca dan memahaminya, baru dilanjut. Setelah dilanjut, ini ada buat kelas. Apa nama kelasnya? Misalkan, kebetulan kita kelas 10 TITL 1. Ini nama kelasnya. Lalu mata pelajarannya di sini mungkin mata pelajaran untuk listrik, pekerjaan dasar, elektromekanik. Ruangan boleh kita isi misalnya bengkel. Ini ada pilihan batal dan buat. Karena kita buat kelas berarti kita pilih buat. Ini dalam proses membuat berarti kita tunggu beberapa saat. Ini ada petunjuknya. Untuk mengundang siswa ke kelas Anda, tambahkan siswa di halaman anggota atau beri mereka kode kelas agar dapat bergabung. Berarti ini informasi, ini adalah kode kelas, berarti ini akan kita bagikan ke siswa kalau ingin bergabung dengan kelas ini. Kode ini yang kita berikan, atau kode kelas ini yang kita berikan ke siswa, ini bisa di-copy. Jadi kita okekan, karena sudah baca petunjuknya, ini kodenya. Itulah cara membuat kelas pada Google Classroom.
Lagi sekarang kita bahas bagaimana cara mengganti header kelasnya dengan desain kita sendiri. Header kelas itu gambar ini ada gambar toga 2, ini bisa kita ganti dengan beberapa pilihan. Boleh kita pilih dari tema, ini temanya, ini tema yang tersedia, ini general, English, mana kira-kira yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan kita bahas. Ada yang art, sport, other. Jadi kalau kita pilih yang sudah ada ini, kita tinggal pilih mana yang suka atau yang cocok. Misalnya ini kita klik, baru pilih tema. Jadi ini nanti akan berubah. Atau boleh juga dengan upload foto. Kalau upload foto berarti fotonya sudah ada di sini, kita pilih foto yang ada di galeri komputer kita. Di galeri komputer ada foto siswa. Kita upload. Nanti akan muncul, kita bisa pilih areanya yang muncul pada header itu, header Google Class kita. Jadi setelah kita pilih, ini bisa diperkecil dan perbesar sesuai gambar yang kita inginkan tampil. Nanti baru pilih tema kelas, maka header ini akan berganti nanti. Jadi yang muncul di sini adalah gambar-gambar siswa. Ini kelas yang dibuka kemarin. Untuk settingnya kita pilih nih. Jadi pada halaman utama atau forum ini ada pengaturan yang gambarnya roda bergerigi, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ada detail kelasnya. Detail kelas itu isinya nama kelas, kalau kita ingin mengubahnya boleh. Lalu deskripsinya, bagian, ruang, mata pelajaran, ini bisa kita ganti. Lalu kode kelas, forum. Jadi pengaturan forum ada pilihannya 3, ada dapat memberi ikon, siswa hanya dapat memberi komentar, hanya pengajar yang dapat memposting. Jadi ini yang kita pilih, mana yang akan kita gunakan. Pada kelas ini untuk forum, saya akan aktifkan ini. Lalu ada lagi untuk tugas kelas di forum. Bagaimana cara penampilannya? Ini juga ada pilihan. Ada tampilkan lampiran dan detail, tampilan notifikasi yang dipadatkan, sembunyikan notifikasinya. Jadi tinggal kita maunya tampilnya seperti apa. Kalau tampilkan notifikasi dan dipadatkan, berarti ini enggak lumayan, tampilannya lumayan banyak. Tapi ini lebih banyak lagi tampilan lampiran dan detail. Ini lebih besar lagi ditampilkan setiap kita memberikan tugas. Sedangkan sembunyikan notifikasi otomatis tidak ditampilkan. Jadi agar tampilannya tidak terlalu lebar, kita aktifkan tampilan notifikasi yang dipadatkan. Lalu ada lagi tampilan item yang dihapus. Jadi item-item di kelas itu yang dihapus, siapa saja yang bisa melihat. Lalu masalah penilaian. Penilaian yang pertama mengenai penghitungan nilai. Penghitungan nilai keseluruhan. Apakah ditampilkan poin total atau tidak? Ini juga ada 3 pilihan, tanpa nilai keseluruhan, poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Jadi ini kita pilih salah satu. Tapi pilihan ini akan berpengaruh pada pengaturan penilaian berikutnya. Misalkan dipilih tanpa nilai keseluruhan. Otomatis untuk tampilan nilai keseluruhan kepada siswa dan kategori nilai itu tidak bisa kita atur atau setting lagi, atau kita ubah settingannya. Tapi kalau
ini kita pilih poin total. Jadi perhitungan nilai keseluruhannya merupakan poin total. Tampilan nilai keseluruhan kepada siswa ini akan bisa kita atur dia jadi aktif. Itu juga dengan kategorinya. Setelah melakukan perubahan, jangan lupa lakukan penyimpanan atau klik simpan. Berarti sudah selesai proses penyimpanan karena sudah ada ini. Setelah disimpan katanya. Jadi kalau sudah disimpan, setelah proses kita melakukan setting pada classroom. Untuk mengundang siswa bisa pakai ini, kita kirim ke WA atau WA grup kelas. Atau kalau sulit untuk mengopikan ini, kan harus diblok dulu baru dikopi. Boleh juga dari pengaturan ini. Pengaturan. Ini ada kode kelas. Kita pilih salin. Nanti kita masuk ke WA. Kita cari grupnya. Grup 10. TITL1 kita bisa kopikan untuk gabung dengan kelas PDE atau pekerjaan dasar elektromekanik. Silakan gunakan kode berikut. Kita paste di sini kode kelas tadi, lalu kita kirim. Setelah kita kirim, nanti siswa akan bisa bergabung dengan kelas kita. Sekarang saya akan buka akun saya yang satu lagi. Kebetulan akunnya sudah ada Google Classroom tampil di sini, kita tinggal pilih. Kita tunggu loading dulu. Bisa dari history, bisa juga dari akun yang sudah kita punya. Ke akun Google untuk siswa. Dari akun Google tersebut, kalau menggunakan laptop nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita nggak pilih Classroom. Tapi kalau dari HP, aplikasinya ini harus kita download dulu. Setelah Google Classroom terbuka, kita tunggu beberapa saat. Ini masih loading. Ini telah muncul kelas-kelas yang sudah ada di akun ini. Sama dengan yang tadi, untuk membuat kita klik tambah. Untuk bergabung juga kita klik tambah. Bedanya, untuk buat kelas kita tadi klik yang di bawah. Untuk bergabung kita klik yang di atas. Gabung ke kelas. Nanti dia akan minta kode, masukkan kode. Jadi, dimasukkan kode kelas yang telah kita simpan tadi. Setelah kodenya sama, kita klik gabung. Tunggu beberapa saat, ini dalam proses penggabungan, nanti akan muncul kelas baru di sini. Inilah kelas yang dibuat menggunakan akun guru tadi. Jadi di sini sebagai siswa, di sini sudah ada anggotanya baru satu, gurunya berserta siswanya satu. Tugas kelasnya belum ada, ini forum. Itu cara bergabung dengan kelas. Lalu tahapan kelas Google Classroom selanjutnya adalah pembuatan topik. Jadi agar dalam penginputan atau pempostingan tugas maupun materi lebih teratur, jadi perlu kita buat topik. Jadi kita klik di tugas kelas. Jadi semua materi, tugas, kuis, evaluasinya, dan absensinya akan diinput melalui tugas kelas ini. Jadi sebelum kita mengupload atau memposting tugas-tugas, materi, dan evaluasi, kita buat dulu topiknya. Topik yang akan dibuat saat ini adalah absen, materi,
yang ketiga tugas, yang keempat evaluasi. Jadi ada 4 topik. Jadi untuk membuat topik, kita klik tambah, klik topik, jadi paling bawah ada topik, klik. Kita buat topik yang pertama yang akan dibuat adalah absen. Absensi siswa. Kalau sudah selesai mengetik topiknya, klik tambahkan. Kita tunggu beberapa saat. Ini sudah ada topiknya absensi siswa. Selanjutnya yang kedua, kita buat topik materi. Sama dengan tadi, klik tambahkan. Sedangkan yang ketiga, klik C, topik tugas. Klik tambahkan. Yang keempat, topik evaluasi. D, evaluasi. Klik tambahkan. Berarti sekarang kita sudah punya 4 topik. Topik D evaluasi, topik C tugas, topik B materi, dan yang A-nya absensi. Cuman kalau dilihat di sini urutannya dari D, C, B, dan A. Berarti yang pertama kita buat posisinya di bawah, yang kedua kita buat baru dia di atasnya, yang terakhir kita buat paling atas. Jadi agar tampilannya ini lebih berurut, ini bisa kita atur. Kita atur. Kita klik di sini, ini ada titik 3. Klik kiri, muncul ganti nama, hapus, salin link, dan turunkan. Berarti karena dia D, seharusnya dia di bawah. Kita turunkan. Berarti dia belum terakhir, berarti kita turunkan lagi. Turunkan lagi. A ini kita naikkan agar dia di atas. C kita turunkan. Sekarang urutan topik kita sudah mulai dari A, B, C, dan D. Itulah cara membuat topik di tugas kelas. Urutan selanjutnya adalah mengupload absen siswa menggunakan Google Form. Jadi absensi ini akan kita buat. Jadi kita buka dulu Google Drive-nya. Kita buat form baru. Berarti baru. Klik baru, pilih Google Formulir. Dia akan muncul seperti ini. Loading. Muncul formulir tanpa judul. Jadi di formulir tanpa judul ini kita ketik absen tanggal 18 Juni 2020. Judulnya. Biasanya kalau kita klik langsung formulir tanpa judul ini, dia akan langsung berubah sesuai dengan kepalanya nih. Ini sama. Ini deskripsinya, boleh kita isi dengan penjelasan. Lalu kita isi apa saja. Di pertanyaan tanpa judul ini, kita isi data apa saja yang kita inginkan. Misalkan kita butuh nama lengkap. Berarti jawaban singkat. Ini ada pilihannya wajib diisi. Wajib diisi ini harus kita aktifkan. Kalau tidak diaktifkan, nanti siswa akan bisa lanjut tanpa mengisi namanya. Jadi wajib diisi itu, kalau tidak diisi, otomatis prosesnya tidak akan lanjut atau tidak bisa disubmit atau dikirim.
nama lengkap, lalu selanjutnya mungkin yang dibutuhkan lagi nomor induk siswa atau NIS, dia berbentuk angka, juga wajib diisi. Ada lagi mungkin yang perlu kita butuh datanya, NIS, nama lengkap, kegiatan hari ini, kegiatan hari ini. Ini boleh daftar checklist atau jawaban singkat, tapi di sini kita buat kotak centang. Akan kegiatan hari ini, diskusi. Diskusi kelompok. Diskusi kelas. Diskusi kelas. Praktik. Penyelesaian laporan praktik. Presentasi. Mungkin ini pilihannya. Bisa jadi kegiatannya itu butuh dalam satu kali pertemuan, bisa jadi 1 atau 2, bisa. Tinggal checklist ini. Ini juga wajib diisi. Kalau rasanya data yang dibutuhkan sudah lengkap atau masih ada yang akan ditambahkan, silahkan. Ini nama lengkap, NIS. Boleh kita tambahkan mungkin setelah NIS ini ada jenis kelamin. Boleh. Jenis kelamin. Kalau jenis kelamin mungkin lebih baik kita buat yang sistem drop down. Kita isi yang pertamanya laki-laki. Yang kedua perempuan. Nah, selesai. Kalau sudah selesai yang akan diisi, yang perlu dilakukan di sini bisa kita tambah tema. Di tema pertama ada untuk headernya, berarti di bagian sisi atasnya ini akan muncul gambar nanti. Ini pilihan header banyak, bisa juga dari unggahan diambil, bisa juga dari foto yang ada di komputer atau laptopnya. Jadi sekarang kita ambil temanya yang tersedia. Kita ambil yang cocok dengan kegiatan kita. Nah, kira-kira dengan pembelajaran. Banyak ada ilustrasi. Nah, ini juga boleh. Setelah kita klik akan keluar kotak dialog seperti ini. Jadi sisipkan, diklik. Nah, kita nunggu muncullah di headernya seperti ini. Warnanya bisa kita ganti. Hijau, biru, atau mau warna lain, mungkin merah. Kalau sudah, ini latar belakangnya, fontnya mau font seperti apa. Kalau sudah selesai, ini saya kita silang. Jadi untuk tema dan headernya sudah selesai. Tur dulu, ini umum. Kalau kita ingin kumpulkan email, saya taruh sebuah dan ini diklik.
perlu masuknya, batasi ke 1 tanggapan. Berarti satu siswa hanya bisa mengirimkan 1 kali tanggapan. Ini boleh kita klik agar jangan satu siswa itu ngisi 2 atau 3, malahan merepotkan kita untuk merekapnya nanti. Lalu responden dapat, apakah responden atau siswa itu bisa mengedit setelah mengirimkannya atau tidak. Lihat diagram ringkasan dengan respon teks. Mungkin bolehlah, mana tahu dia salah isi nama, kita izinkan untuk edit setelah mengirimkan. Lalu presentasi, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Rasanya karena untuk ngisi biodata, untuk absen kan hanya biodata, kita tidak perlu acak, dan status progresnya cuma 1 halaman. Ini pesan konfirmasi, ini diisi pesan apa yang muncul setelah siswa mengisi absen. Jadi terima kasih telah mengisi absen hari ini. Lalu ada lagi pilihannya, di setelahnya ada umum, presentasi, dan kuis. Untuk kuis, kalau Google Form ini kita jadikan untuk ujian. Jadi nanti ada bobotnya, ada kunci jawabannya. Karena ini hanya untuk absen, berarti kita tidak perlu aktifkan yang untuk kuis ini. Setelah pengaturan dari Google Form untuk absen, jadi kita simpan. Setelah kita simpan, baru kita tinjau apakah Google Form kita menemui masalah atau tidak. Isi nama lengkap. Oke, saya isi nama saya, jadi saya dulu Monita. Boleh, jenisnya kita buat sembarang, pokoknya angka. Jenis kelamin kita tinggal drop, perempuan. Kegiatan hari ini, oke, setelah penyelesaian laporan, tinggal kirim. Oke, terima kasih telah mengisi absen hari ini. Edit tanggapan. Ini yang kita buat tadi. Jadi seandainya siswa nggak salah mengisi biodata, dia masih ada kesempatan untuk mengeditnya. Sekarang bagaimana caranya ini memasukkan Google Form ini ke absen atau ke topik absen tadi. Untuk memasukkannya, pertama kita copy link ini dulu. Langsung bisa digunakan atau di copy ke Google Classroom, bisa juga kita perpendek. Cara memperpendeknya, ini kita copy dulu, Ctrl C, setelah diblok Ctrl C, kita masuk ke situs gg.gg, URL shortener. Jadi ini untuk memperpendek link-link yang kita buat. Jadi link apapun bisa diperpendek di sini. Kita klik kolom ini, lalu kita pastekan link tadi atau Ctrl V. Setelah kita pastekan, kalau kita ingin menulis sesuatu di belakang linknya boleh. Jadi ini link yang pendeknya GG, jadi kita tinggal kopikan. Boleh kita blok, kita copy Ctrl C, terus kita buka lagi kelas kita di tugas kelas. Untuk memulai pengiriman absen materi, kita klik buat dulu. Berarti untuk absen kita golongkan materi, karena di sini anak tidak harus mengembalikan dan absennya juga tidak harus kita nilai. Kita pilih materi. Topiknya kita buat dulu, pilih dulu, berarti topiknya absen siswa. Diperuntukkan untuk kelas, hanya 1 kelas, berarti hanya 1 kelas yang kita pilih. Ini siswanya semua siswa, judulnya absen 18 Juni 2020. Absen, bagus ya, tambahlah absen kegiatan pembelajaran 18 Juni 2020.
Deskripsinya boleh kita isi keterangan. Keterangan mengenai absen ini. Boleh isilah absen setiap mengikuti kegiatan. Pengisian hanya bisa dilakukan satu kali. Apabila data yang diisikan salah atau kurang tepat, silahkan perbaiki respon di edit tanggapan. Kegiatan hari ini adalah diskusi kelompok dan presentasi. Setelah ini kita isi, tinggal kita tambahkan link dari Google Form tadi. Klik tambahkan, kita ambil linknya, nanti akan muncul dialog seperti ini atau Windowsnya. Di bawah link ini kita pastikan link yang telah kita perpendek tadi. Jadi tinggal Ctrl V, klik tambahkan link. Sudah muncul linknya di sini, otomatis ini sudah selesai. Kalau sudah lengkap seperti ini, baru kita lakukan pempostingan. Klik kiri posting. Otomatis siswa nanti akan bisa membaca bahwa kita telah mengirim absen di Google Class-nya. Posting, tunggu beberapa saat, muncul materi dibuat katanya. Berarti karena kita absen tadi memilih materi, sehingga dia informasinya materi dibuat. Di sini juga sudah muncul di bawah absen. Mungkin ada yang perlu kita edit di absen ini, karena absen kita dalam pembelajaran kan tidak mungkin satu kali. Jadi kita edit dulu, mungkin judulnya jadi biar jangan meragukan A.1. Berarti nanti untuk hari selanjutnya absennya bikin A.2, A.3. Setelah melakukan perubahan, lakukan penyimpanan kembali. Jadi menyimpan, sudah berubah. Itulah cara mengupload absen pada Google Classroom. Sekarang kita lihat bagaimana cara siswa untuk mengisi absen yang telah kita upload. Tunggu loading. Tunggu beberapa saat. Kita cari ini kelasnya yang tadi 10 TIPL 1, punyanya Monita Rais. Gambarnya ini kita klik karena ini kelasnya yang diupload absen tadi. Ini sudah ada memposting materi baru mengenai absensi kegiatan pembelajaran 18 Juni 2020. Berarti untuk siswa masuk dari tugas kelas, klik absen ini yang A1, nanti akan muncul seperti ini. Klik link yang di sini, yang dikirim oleh guru. Nanti akan muncul Google Form-nya. Nah, jadi muncul seperti ini. Jadi tetap ini di akun siswa. Kita isi. Jadi siswa mengisikan nama lengkapnya. Jadi ini saya bikin Rais karena yang tadi Monita. Boleh menulisnya. Isikan siswa, jenis kelamin, kegiatan katanya,
Tadi kegiatannya diskusi kelompok dan presentasi. Lalu dikirim. Kalau siswa ingin mengubah data tadi atau ada yang keliru, boleh edit tanggapan. Diklik edit tanggapan, maka akan muncul seperti ini lagi, mana yang akan diubah. Jadi setelah diubah, kirim lagi. Oke, itulah cara siswa untuk mengisi absen yang dikirimkan oleh guru pada Google Classroom. Sekarang kita lanjut dengan mengupload materi pada tugas kelas. Jadi tahapan selanjutnya, setelah kita upload absen, kita harus upload materi sebagai referensi untuk siswa. Untuk upload materi, otomatis ini kita klik buat, pilih materi, buat judul materinya apa. Materi itu B. Keselamatan kerja. Ini materi kita yang pertama. Berarti harus pakai B1. Topiknya kita buat materi atau kita pilih materi. Kita buat deskripsinya. Apa deskripsi mengenai materi yang akan kita lampirkan nantinya. Silahkan, kalau saya tahu semua, silahkan mempelajari materi yang Ibu bagikan di bawah ini. Ambil kesimpulannya, tuliskan dalam kertas HVS A4. Screenshot video yang ditampilkan. Ya, perintahnya sebelum screenshot itu tonton video dari YouTube tonton video dari YouTube yang ada pada link di bawah. Nah, ini pekerjaan kita atau pekerjaan siswa yang akan dilakukannya pada materi ini. Untuk menyisipkan beberapa materi, kita klik tambah. Kalau klik buat, berarti ini dia mengarah ke Google Drive. Berarti kalau kita klik tambah, akan muncul ini nanti. Kita buatnya, maka ngambilnya saja lagi. Akan tambahkan dari Google Drive. Kita cari, atau sebelumnya berarti sudah ada materi yang kita simpan di Google Drive. Kita cari yang ada keselamatan kerjanya. Mana materi keselamatan kerja. Ini. Kita klik, tambahkan. Berarti itu yang dari Google Drive. Ada lagi yang dari link. Link berarti bisa jadi kita cari sumber lain mengenai keselamatan kerja. Ini ada keselamatan kerja pengertian. Tanya ini cocok untuk penambah materi kita. Jadi kita klik kanan,
kita copy link, kita masuk kembali ke Google Class kita. Berarti kita pilih tambahkan link. Nanti kita paste di sini, Ctrl V. Tambahkan link. Sudah 2 sumber belajar yang akan dibaca oleh siswa. Selanjutnya ada lagi yang bisa kita sisipkan adalah file. File ini adalah data yang ada di komputer atau PC kita atau drive kita. Kita klik, pilih perangkat. Jadi pilih file dari perangkat. Ini ada keselamatan kerja berupa PowerPoint. Kita open, berarti dia sudah masuk ke kolom ini. Kalau masih ada file yang akan ditambahkan, klik tambahkan file. Kalau tidak ada, berarti bisa kita klik upload. Kita klik upload, tunggu beberapa saat. Sudah selesai. Ini yang dari file. Selanjutnya ada lagi dari YouTube. Nanti kita pilih YouTube. Sumbernya, kalau kita ingat, kita judulnya boleh, atau yang buatnya tidak boleh. Kita coba ambil yang dari YouTube kita sendiri, kalau bisa sih. Rambu keselamatan kerja part 1. Nanti kita ambil ini. Setelah kita klik, nanti akan aktif atau tambahkan. Berarti kita klik tambahkan ke kiri tab. Nah, jadi sisipan materi di sini sudah ada 4. Ada yang dari drive, ada yang dari link, ada yang dari file di PC atau komputer, ada yang dari YouTube. Kalau ini sudah lengkap, peruntukannya kelasnya boleh kita pilih, mau 2 kelas yang dapat atau 1, ini buatlah untuk 2 kelas untuk materinya. Siswanya, berarti semua siswa. Ini topiknya sudah materi, sudah lengkap, baru kita klik posting. Tunggu beberapa saat, tersimpan memposting. Sudah, berarti materinya sudah terposting pada siswa di kelas kita atau di Google Class. Tahapan selanjutnya adalah cara memposting tugas untuk siswa. Jadi pertama kita di tugas kelas, kita klik buat tugas, judulnya sama dengan pemberian judul materi dan absensi tadi. Jadi untuk tugas tadi kita buat C, berarti C1. Tugas keselamatan kerja. Ini poinnya 100. Semua siswa, kelasnya itu cuma 1 kelas. Tenggat waktu, kita buat berapa hari kira-kira siswa bisa mengerjakan tugas yang akan kita berikan. Oke, tanggal 20. Kita buat tanggal 20, jamnya mungkin kita pilih agak siang dikit, jam 10 pagi. Jadi 10.30. Topiknya berarti harus kita pilih topik tugas. Petunjuknya
Berarti harus ada berhubungan dengan materi tadi. Di materi kita sudah upload beberapa materi. Ada yang dari link, dari file. Tadi juga sudah ada petunjuknya. Dari materi dibuat kesimpulan. Jadi yang kita minta di sini adalah foto kesimpulan materi keselamatan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua kita minta screenshot video keselamatan kerja. Jadi ini akan kita minta, tinggal mungkin kalau dapat kata pengantarnya kita buatkan di depan. Berdasarkan materi keselamatan kerja, silakan kirimkan tugas berikut pada kantong tugas. Jadi ini perlu dijelaskan, mungkin kita minta dia pakai tulis tangan. Jadi apakah perlu ada tambahan atau materinya? Kalau memang dirasa tidak, berarti ini sudah lengkap tugasnya, judulnya sudah ada, petunjuknya juga sudah ada, kelasnya sudah, siswanya sudah, poinnya sudah ditentukan, batas pengirimannya sudah, hari Sabtu tanggal 20 Juni, topiknya juga sudah. Berarti ini sudah bisa kita tugaskan ke siswa, sehingga siswa yang ada di kelas kita membaca bahwa ada tugas yang dikirimkan oleh guru yang harus mereka kerjakan. Sekarang klik tugaskan. Tunggu beberapa saat. Nah, oke. Tugas dibuat. Nunggu. Tugasnya sudah dibuat, sudah ada. Itu cara memposting tugas pada Google Classroom. Selain penugasan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penugasan ini juga bisa kita berikan berupa ada pilihan lainnya. Misalnya ada pertanyaan kuis, tugas kuis atau pertanyaan. Jadi coba kita pilih yang untuk pertanyaannya. Jadi kita buat ini jadi topiknya di tugas. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan. Kita isi pertanyaannya, nanti jawabannya jawab singkat. Ini petunjuknya. Boleh jadi pertanyaannya, undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar keselamatan kerja adalah jawablah dengan tepat pertanyaan tersebut. Itu petunjuknya. Tenggat waktunya kita tentukan atau bisa diatur. Kalau kita pilih tanggal 20, waktunya 23 lah, 10 biar sama jam 10. Ini tugas, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawaban. Jadi ini tidak usah kita checklist, di ini tidak kita aktifkan. Jawabannya jawaban singkat. Jadi pilihannya ada jawaban singkat dan pilihan ganda. Kita bikin jawaban singkat saja. Kalau sudah, berarti tinggal
tanyakan. Jadi di sini sudah ada tugas penugasan yang berupa pertanyaan dibuat. Setelah guru mengirim tugas di kelas, berarti tahapan berikutnya adalah bagaimana cara siswa mengerjakan tugas itu atau mengirim tugas di kantong tugas. Jadi kita buka kelas yang untuk siswa. Ini forum, ini kelas, ini tugasnya. Ini ada tugas keselamatan kerja. Jadi diklik, jadi siswa harus mengklik tugas keselamatan kerja yang diberikan oleh guru di Google Classroom. Ini akan muncul, berdasarkan materi keselamatan kerja, silakan kirimkan tugas berikut pada kantong tugas. Foto kesimpulan materi keselamatan kerja, tulis tangan, screenshot video keselamatan kerja. Berarti kita harus buat dulu screenshotnya dan kesimpulannya. Otomatis kita ke materi dulu. Setelah siswa melihat keselamatan kerja yang dari Word ini, keselamatan kerja yang dari link, dan PPT atau PowerPoint keselamatan kerja, buatlah kesimpulannya. Apa yang bisa disimpulkan, tulis tangan, lalu difoto. Fotonya nanti boleh mengirimnya pakai HP atau melalui laptop. Kalau melalui laptop berarti dia harus memindahkan dulu foto tersebut pada komputernya. New. Setelah kita klik new, nanti akan nampak videonya. Kita blok pakai snipping tuh. Setelah pas videonya, kita lepas, klik tahan. Berarti untuk membloknya klik tahan, area mana saja yang akan kita masukkan pada screenshotnya, lalu dilepas. Nah, nanti di snapping tool akan muncul gambar seperti ini, lalu kita simpan. Silahkan siswa menyimpannya, tentukan foldernya agar jangan sulit untuk mencarinya nanti saat mengirimkan. Berarti sudah tersimpan untuk screenshotnya. Lanjut dengan kesimpulan. Foto yang kita kirim tadi, berarti kita masukkan ke folder tugas tadi. Agar saat mengirimkan ke guru, siswa tidak kerepotan mencari. Sekarang sudah ada filenya yang akan kita kirim atau kita masukkan ke kantong tugas Google Classroom. Jadi siswa nanti tinggal upload. Berarti dalam foldernya kita tempatkan di tugas 1, semua tugas 1 sudah ada di sini. Siswa kembali ke tugas, screenshotnya sudah ada. Jadi yang diminta foto kesimpulan materi, screenshot video keselamatan kerja. Ini masih statusnya masih ditugaskan. Kita lihat tugas, nanti siswa lihat tugas. Siswa boleh mengirim komentar apa mengenai tugas tersebut, apakah terlalu sulit, sudah saya kerjakan, boleh, poinnya 100. Berarti yang kita masukkan pertama foto kesimpulan materinya, berarti klik tambah atau buat. Dari mana kita ambil? Dari file, link, Google Drive, atau dokumen. File, karena dia foto tadi, kita ambil dari file, pilih dari perangkat, kita masuk ke tadi nyimpannya di tugas 1. Tugas 1 yang pertama kesimpulan, berarti klik mana saja foto kesimpulan dari materi tersebut, lalu kita open. Otomatis keempat fotonya sudah ada. Kalau mau nambah lagi atau masih kurang yang kita blok image-nya tadi, boleh tambahkan file lainnya. Kalau memang sudah, berarti tinggal upload. Tunggu sampai penuh, berarti sudah terupload. Itu baru foto kesimpulan. Selanjutnya ada lagi screenshot video keselamatan kerja.
tambahkan lagi tab dari file, foto keselamatan kerja. Tadi kita kasih nama SS, open, di-upload. Setelah di-upload oleh siswa, penuh sampai tampil di sini. Tunggu loading. Berarti ini sudah. Berarti screenshotnya sudah dan foto kesimpulannya juga sudah. Ini statusnya masih ditugaskan, poinnya 100. Kalau tidak ada lagi yang akan ditambahkan, serahkan. Berarti siswa harus mengklik serahkan. Jadi ini untuk meyakinkan apakah betul kelima lampirannya diserahkan. Berarti kita harus klik serahkan. Ini dalam proses menyerahkannya. Tunggu beberapa saat. Ya. Nah, sekarang statusnya sudah berubah, yang di sini jadi diserahkan, yang ini batalkan pengiriman. Seandainya kira-kira salah yang kita kirim, boleh batalkan pengiriman dan dikirim ulang lagi. Itulah cara siswa memasukkan tugas di kantong tugas pada Google Classroom. Sekarang bagaimana cara siswa menjawab? Kita kembali ke kelas siswa. Kelas siswa, kita kembali tugas kelas. Ini sudah ada. Berarti yang warnanya, ini kan ada perbedaan warna, ini yang agak pudar, ini lebih kuat warnanya. Berarti warna yang lebih kuat ini belum dikerjakan oleh siswa. Ini sudah. Berarti di Google Class yang diakses oleh siswa kelihatan mana tugas yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Jadi ini bisa diklik oleh siswa. Ini masih ditugaskan, berarti lihat pertanyaan. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jawablah dengan tepat pertanyaan tersebut. Yang ditanyakan, undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar keselamatan kerja adalah poinnya 100. Ketik jawabannya apa? Undang-undang nomor 1 tahun 1970. Kalau jawabannya rasanya sudah, ini kan jawaban Anda, berarti ini jawaban siswa, statusnya masih ditugaskan, lalu serahkan. Ini pertanyaan konfirmasi, serahkan. Berarti sudah diserahkan, kita lihat lagi. Nah, sekarang warnanya untuk tugas kelas, warna ini dengan ini sudah sama pudarnya, berarti itu sudah dikerjakan. Itulah penugasan kalau menggunakan pertanyaan. Tahapan berikutnya adalah evaluasi. Berarti kita kembali ke kelas guru. Jadi di evaluasi belum ada. Evaluasi itu bisa kita ajukan beberapa pilihan. Misalkan ini tugas kuis, bisa pertanyaan seperti tadi juga, cuman munculnya satu-satu. Atau tugas. Kalau kita ambil tugas kuis, kita coba ambil tugas kuis. Jadi di sini akan ada blank quiznya. Ini judulnya, ini kelas, siswanya, poinnya, batas waktunya kita tetapkan sama dengan 20, waktunya jam 10. Oke, kelompoknya atau topiknya jadi evaluasi, judulnya berarti evaluasi D ya, D1 UH1 keselamatan kerja. Petunjuknya, silakan buka link Google Form di bawah. Pilih salah satu jawaban yang tepat. Menulis
Nah, itu kalau pakai Google Form berarti kita klik yang blank quiznya. Tunggu sesaat, nanti akan muncul seperti ini, blank quiz. Berisi pertanyaan. Berarti ini judulnya UH1 keselamatan kerja. Berikut merupakan daftar pertanyaan untuk yang pertama kali. Sebelum UH, siswa harus mengisi biodata dulu. Misalkan nama lengkap, kita butuh data nama lengkap, teksnya jawab singkat, wajib isi. Data yang kedua, NIS, berarti jawabannya singkat, angka, wajib isi. Selanjutnya kelas. Kita ambil drop down, pilihannya 10 TITL1 dan 10 TITL2. Ini wajib isi. Ini khusus untuk biodata. Kalau biodatanya sudah selesai, kita tambah bagian. Kalau ini tambah pertanyaannya, kalau ini tambah bagian. Jadi kalau tambah bagian, yang halaman pertama dulu, pasti bagian pertama terbaca dulu. Setelah bagian pertama terbaca, baru bagian kedua. Bagian kedua ini baru kita buat soal. Coba soal. Baru tambah, baru pertanyaannya. Nomor undang jadi tipenya pilihan ganda. Kita buat pilihan pertama, nomor 1 tahun 1970, nomor 2 tahun 1970, nomor 1 tahun 1971, nomor 2 tahun 1971. Agar ini bisa dijadikan kuis atau penilaian, pengaturan satu kali tanggapan boleh. Presentasinya ini apa yang kalau dia kuis atau daftar pertanyaan di Google Form, kita lebih baik ambil yang acak urutan pertanyaan. Boleh kalau ambil podcast juga boleh. Ini tanggapannya. Terima kasih telah mengikuti kuis kali ini. Ini berarti jadikan kuis. Ini sudah tidak usah ditampilkan nilai poin. Ini sudah dijadikan kuis, lalu kita simpan. Sekarang coba kita lihat dari sisi siswa. Nah, setelah dimunculkan ini jadi kuis, ini akan muncul kunci jawaban. Kunci jawabannya berarti kita klik ini, bobotnya berapa. Kalau kita tadi bobotnya 100, otomatis kalau soalnya 100 ya 100 langsung. Selesai. Kembali. Ini sudah ada soalnya. Setelah ini kita isi, berarti tugaskan.
jadi belum ditugaskan. Berarti belum bisa dibaca oleh siswa. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan evaluasi ini menggunakan kuis dari Kahoot atau aplikasi Kahoot, akun Kahoot. Jadi pertama kita masuk dulu ke akun Create Kahoot. Di sini sudah ada. Ini ada keselamatan kerja. Kita lihat dulu seperti apa tampilannya. Ini keselamatan kerja soalnya. Soalnya baru 2, mungkin kita edit. Kita tambah soalnya. Nah, sekarang kita sudah di akun Kahoot Create. Jadi ini ada soal keselamatan kerja. Untuk atau agar, jadi kita tidak perlu buat baru, kalau buat baru create. Agar ini kita bisa gunakan, kita play. Setelah itu ada 2 pilihannya, ada teach, ada essay. Jadi ini untuk jadikan ujian ini, kalau ini nih sistemnya di dalam kelas memainkan kuis ini bersama-sama. Sedangkan ini waktunya lebih bebas. Jadi tergantung rank waktu yang kita tetapkan nanti di Google Class-nya. Jadi kita pilih ini. Di create new. Nah, ini ujian baru, kita ambil ini tanggal berakhirnya tanggal 20 Juni, jamnya mungkin kita pilih jam 10 siang. Personalized learning, random order ini name generator. Di create. Saat jadi tampilannya seperti ini linknya. Nah, untuk ke Google Class kita bisa pakai copy URL ini. Kalau pakai pin, ini pinnya yang akan kita berikan ke siswa untuk bergabung. Jadi ada kemungkinan kita pakai Kahoot It-nya, kita bagi linknya ke siswa bisa memainkannya di http Kahoot IT, Kahoot It. Berarti bisa di sana kita klik ini, itu kita bagikan ke siswa, bisa langsung siswa mengerjakan kuisnya. Boleh juga dibagikan di sini ke Google Class, ke Teams, Facebook, Twitter, Google Classroom. Muat. Lalu ini tampilannya Google Classroom-nya, akunnya cocok akun guru. Kita pilih kelasnya kelas berapa. Kelasnya ini 10 TTL 1. Pilih tindakan, buat tugas, ajukan pertanyaan, buat pengumuman, buat materi. Otomatis buat tugas ya. Buka. Ini munculnya. Ini akan dijawab anak, cuma buktinya nanti apabila dia sudah selesai mengerjakan, dia harus ada jawabannya. Berarti pertanyaan kita, apakah kuis Kahoot-nya sudah dikerjakan? Pilih hanya di sini jawaban singkat atau pelanggaran. Kita ambil jawaban singkat. Petunjuknya, silakan kerjakan kuis pada link Play Kahoot di bawah ini.
peruntukan kelasnya sudah, jumlah siswa sudah, poinnya 100, tenggat waktunya kita samakan dengan pengaturan KAHOT tadi, tanggal 20 jam 10. Topiknya termasuk evaluasi. Ini kita kosongkan kedua-duanya. Jadi siswa tidak dapat mengedit jawaban, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Sudah selesai, klik tanyakan. Anda telah mengirim postingan ke kelas. Coba lihat. Sehingga di tugas kelas, kita lihat apa muncul. Dia sudah ada ini. Sudah ada ini. Tinggal dari segi siswanya lagi. Nah, itulah cara memposting kuis KAHOT pada Google Classroom. Kita lihat di akun siswanya. Ini sudah ada evaluasi. Dapat dijawab 1, 2, 4. Nama lengkap Monita. Kelasnya TITL 1. Baru berikut ini yang progresnya. Berikutnya muncul soal. Kita klik. Ini progresnya berarti dia di halaman. Kita sudah selesai, kirim. Berarti ini sudah diserahkan. Berarti ini sudah berubah statusnya. Tadi kan ditugaskan, sekarang sudah diserahkan. Itu kalau evaluasinya menggunakan Google Form. Sekarang bagaimana cara siswa mengerjakannya yang kita lihat lagi. Ini sudah ada. Apakah kuis KAHOT-nya sudah dikerjakan? Berarti ini evaluasinya. Siswa mengklik evaluasi ini, nanti akan muncul lihat pertanyaan. Jadi dikerjakan ini dulu, setelah ini dikerjakan. Berarti kalau sudah, berarti jawab sudah. Kita lengkapi dengan linknya, lalu serahkan. Kalau ini tidak diserahkan, otomatis nanti di penilaiannya tetap tugas itu judulnya tidak diserahkan. Jadi serahkan. Setelah diserahkan, baru selesai siswa mengerjakan tugas KAHOT-nya. Tahapan Google Classroom selanjutnya adalah penilaian dan koreksi tugas. Jadi dari forum, tugas kelas, anggota, lalu nilai. Berarti kita klik yang nilai. Hingga tampil seperti ini. Berarti ini belum ada yang dinilai, cuman sudah menyerahkan semuanya. Untuk menilai, kita klik nama filenya. Nanti akan muncul seperti ini. Karena ini dari KAHOT, untuk nilainya kita cek di aplikasi KAHOT. Kita buka akun KAHOT. Nanti akan terlihat. Loadingnya agak lama. Seperti ini. Berarti ini tugas yang kita berikan kepada kelas. Kita lihat di reportnya atau laporannya. Jadi ini yang kita lihat. Open. Muncul seperti ini. Ini playernya. Berarti yang main KAHOT ini 5 player. Questionnya, pertanyaannya 4. Jadi kita lihat playernya. Jadi ini skornya. Ini untuk nilainya. Berarti karena kita mengaktifkan nickname, berarti kita harus tahu
siapa yang Amir Belombet, Power Penguin, dan Cheerful Bee. Apabila kita tidak ingin salah nama, jadi sebaiknya untuk nickname di Kahoot itu tidak diaktifkan. Seperti ini, Amir Belombet, 100 nilainya. Jadi yang menjadi nilai adalah correct answer ini. Power Penguin 100, Cheerful Bee 50. Berarti ini nilai ini yang kita pindahkan ke nilai Google Classroom tadi. Jadi kita cek dari chattingan siswa siapa yang menggunakan nickname ini. Kita kembali kemari. Yang ini nilainya 50. Yang ini 100. Yang siswa ketiga 100. Itu yang kita pindahkan. Kalau sudah selesai dipindahkan, agar siswa ini dapat tahu nilainya berapa, klik kembalikan. Ada pertanyaan konfirmasi, apakah betul nilai ini akan dikembalikan atau akan diubah. Ini ada komentarnya. Berarti kolom komentar ini kita isi apa yang ingin kita sampaikan ke siswa mengenai penugasan ini. Apa yang kita ingin tahu mengenai siswa, apa yang akan kita sampaikan mengenai kuis di Kahoot ini atau hasil jawaban siswa. Terima kasih telah menjawab. Telah menyelesaikan kuisnya. Sudah selesai, baru kita konfirmasi kembalikan. Kembalikan. Status ini juga berubah. Tadi diserahkan, sekarang sudah dinilai. Ini nilainya. Itu yang untuk Kahoot-nya. Kita lanjut pada penilaian tugas dan evaluasi lainnya. Kita kembali ke nilai. Berarti ini yang sudah dinilai. Tinggal lagi ini. Diserahkan 3. Berarti yang menyerahkan sudah 3. Diberikan 0, berarti semua siswanya sudah menjawab. Sekarang dari mana kita tahu ini nilainya? Berarti kita masuk ke Google Form-nya. Google Drive-nya sudah oke. Ini Google Form untuk UH keselamatan kerja tadi. Kita klik. Ini sudah terbuka. Responnya di sini ada 4. Kita lihat di respon. Si respon to it setiap pertanyaan. Oke. Jadi dari respon itu ada ringkasannya, pertanyaan. Ini berdasarkan pertanyaan, ada individual. Itu yang bisa ditampilkan. Sedangkan untuk nilainya, kita masuk ke sini. Spreadsheet. Kita klik simbol spreadsheet ini. Nanti akan muncul pertanyaan. Apakah kita pilih dari spreadsheet yang ada atau buat baru? Kalau buat baru berarti dari blank quiz respon. Berarti oke, kita buat baru. Kita buat baru, nanti akan muncul di sini spreadsheetnya. Ini jawabannya. Yang pertama ini uji coba. Yang kedua ini nilainya. Berarti siswa yang bernama Menita 100, ini 100, Irwan 100. Jadi ini akan kita pindahkan ke nilai di Google Class tersebut. Jadi kita kembali ke Google Class. Berarti nilai siswanya. Kita klik penilaian 100. Ini juga 100.
kembalikan. Oke. Tiga pengiriman sudah dikembalikan. Nanti siswa sudah bisa mengetahui nilainya berapa. Lanjut dengan tugas berikutnya. Nih. Ini yang dari pertanyaan. Kita klik judul penugasannya ini. Dia akan muncul seperti ini. Ini jawabannya nomor 1, 71 tahun 1990, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Ketika jawabannya sama, nah mungkin penulisannya berbeda-beda. Jadi betul jawabannya seperti itu. Jadi otomatis nilainya juga 100, karena kalau betul skornya 100. Kalau memang salah, ini bisa kita beri 40 atau 30. Seperti ini, 40 boleh. Kalau sudah selesai memberi nilai setiap jawabannya, baru kita klik kembalikan. Kembalikan. Udah, tinggal satu tugas lagi. Nilai nih. Sudah ada 3, kita cek satu persatu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini Khafif diserahkan, ini yang ditampilkan. Sebenarnya ini bukan kesimpulan, jadi kita buat nih. Kita tambahkan komentar. Kita blok di mana kita ingin membuat komentar. Kita tulis di sana. Coba cek lagi file yang dikirimkan. Komentar. Sudah. Karena tidak tepat, kita nilai 40. Oke. Komentar pribadi sama dengan tadi, file yang dikirimkan tidak sesuai dengan posting. Kita kembalikan. Jadi siswa tahu di mana kesalahan pengiriman tugasnya. Jadi sampai tenggat waktu siswa masih bisa memperbaikinya. Ini next untuk siswa selanjutnya. Ini ringkasannya. Kita tunggu agar kita bisa memberi komen. Ini bisa kita komen ini. Sebaiknya good aja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Ini masih resume, lalu screenshotnya. Artinya siswa ini memenuhi syarat yang kita minta. Ada foto resume dan screenshot video dari materi. Jadi boleh kita nilai 100. Menyimpan. Setelah dia menyimpan, baru kembalikan. Oke, kembalikan. Kita lanjut siswa berikutnya. Kita cek lagi satu-satu seperti tadi. Kalau kita ingin memberikan komentar, kita klik ini, lalu sorot, silahkan diberi komentar. 1, 2, 3, 4. Jadi resumenya ada 4. Screenshotnya, screenshot video ada 1. Jadi kalau memang siswa mengerjakan, boleh dan tepat dengan yang kita harapkan, buat 100. Tunggu, siap menyimpan, kembalikan.
berarti semuanya sudah kita koreksi tugas. Kita kembali ke kelas, klik nilai, berarti semuanya sudah dinilai. Nah, itulah proses penilaian. Tampil seperti ini karena dalam pengaturan penilaian kita mau menampilkan nilai keseluruhan, jadi ini juga muncul. Sini K50 nilainya 72,5, Iram bagi nilainya 100, Timonitar 100, langsung muncul seperti ini. Itulah cara menilai tugas dan evaluasi pada Google Classroom. Tahapan terakhir dari Google Classroom adalah mengolah nilai. Berarti kita kembali lagi ke kelas. Mana yang akan kita olah nilainya? Klik. Berarti klik yang nilainya. Dia akan muncul seperti ini yang kita sudah nilai. Kita klik salah satu ini. Terserah mau yang apakah kuis, yang UH-nya, undang-undangnya, yang C1-nya. Kita klik salah satu. Keluar tampilan seperti ini. Ada di samping kanan di atas gambar gerigi ini, atau biasanya ini adalah settingan atau untuk tempat kita mengatur. Kita klik kiri, muncul ini. Salin semua nilai ke Google Spread. Download semua nilai sebagai CSV. Download nilai ini sebagai CSV. Berarti ini semua nilai per siswa. Kalau ini hanya nilai yang kita tampilkan di sini. Berarti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu tidak akan tampil. Hanya satu tugas keselamatan kerja yang C1 ini saja yang tampil. Jadi kita ambil untuk diolah, kita ambil yang Google Spreadsheet ini. Kita klik. Tunggu beberapa saat. Ini tampilannya. Jadi ini yang dari kahotnya, ini keselamatan kerja, nilai akhirnya. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk nilai rapor atau nilai akhir. Berarti rekap ini bisa kita bagikan ke siswa, mau siswa yang ada di kelas. Nah, jadi tergantung kemana kita akan membagikannya. Kalau ini linknya hanya orang yang ditambah yang dapat membuka dengan link ini. Jadi kita ubah pengaturannya. Ini pengakses lihat saja, pemberi komentar atau editor. Berarti kita maunya pengaksesnya melihat saja. Karena mungkin kalau pengaksesnya bisa ngedit, si siswa akan bisa mengedit nilai. Berarti pengakses lihat saja, selesai. Berarti kalau kita ingin membagikan link ini ke siswa, siswa akan bisa melihat nilainya. Jadi kita masukkan ke silakan melihat rekap nilai mata pelajaran PDU. Kita tambahkan link, kita copy di sini linknya tadi, klik tambahkan link, kita posting.
sudah selesai kita posting, berarti siswa sudah bisa ngecek nilainya berapa dia peroleh. Ini tugasnya. Setelah di tugas kelas ini muncul, lihat tugas Anda. Berarti kita klik ini, maka akan muncul semua tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Apakah kuis Kahoot-nya sudah dikerjakan, nilainya ini. Keselamatan kerja, undang-undang, ini nilainya. Tugas keselamatan kerja, ini nilainya. Berarti keempat tugas yang diberikan oleh guru sudah dinilai. Ini nilai per itemnya. Jadi siswa sudah tahu berapa nilai akhirnya. Nah, ini muncul hanya lihat, berarti siswa hanya boleh melihat nilai ini. Jadi tidak mungkin siswa mengeditnya. Berarti siswa bisa tahu nilai semua siswa di kelas tersebut. Itulah tahapan penggunaan Google Classroom, dari memulai Google Class sampai nilainya dapat dilihat oleh siswa, berapa perolehannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jangan lupa kalau memang suka di like, subscribe, dan klik loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi yang lainnya.